Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Saudaraku, sebelum memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan pagi hari ini. Tema penuntun hari ini adalah kunci bertumbuh melalui doa. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul dan tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, setiap gereja, setiap hamba Tuhan pasti hatinya sangat sedih jika melihat gereja yang dilayani, yang kita layani tampak lengang. Jemaatnya sangat sedikit dan hanya bangku kosong di jam-jam ibadah. Ya, dirindukan dan diharapkan setiap hamba Tuhan, saudara, khususnya gembala, sidang, adalah gerejanya terus mengalami pertumbuhan. Bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas jemaatnya. Saudara, kita pun selaku jemaat pasti sangat berharap gereja tempat kita beribadah berkembang pesat, bukan adem ayem saja, saudara. Apalagi Tuhan Yesus yang adalah kepala gereja pasti sangat menginginkan gerejanya makin hari makin bertumbuh, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan untuk kerajaan Allah. Jadi saudaraku, bagaimana supaya gereja dapat bertumbuh? Ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan supaya gereja dan kehidupan kita bertumbuh. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah, saudara-saudara, doakanlah kami. 1 Tesalonika 5 ayat 25. Kuncinya adalah, saudara, pertama adalah melalui doa. Rasul Paulus mengatakan, doakanlah kami. Artinya kita jemaat Tuhan harus banyak berdoa. Banyak berdoa, berseru kepada Tuhan. Gereja yang bertumbuh adalah gereja yang mau berdoa. Jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang suka berdoa. Karena doa adalah napas hidup orang percaya. Artinya tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Gereja yang meremehkan kuasa doa lambat laun akan mati secara rohani, saudara. Hanya melalui doa gereja beroleh kuasa dan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Sehebat apapun program, tanpa disertai doa pasti tidak akan berdampak, saudaraku. Gereja mula-mula bertumbuh begitu cepat karena senantiasa bertekun di dalam doa, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sehingga tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kita, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18b. Dan Yakobus menegaskan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Jadi saudaraku, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21 ayat 13a. Saya mengajak jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, mari di tengah-tengah pandemi ini kita banyak waktu kita berdoa, berseru bagi jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita berdoa setiap waktu, di mana kita sekarang lebih banyak waktu di rumah. Karena itu saudara, mari kita berjaga-jaga dalam doa kita setiap waktu kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan kembali Tuhan bahwa kami sebagai gereja-Mu, sebagai umat-Mu, untuk kami memiliki waktu doa kami, untuk kami memiliki doa-doa dalam setiap hubungan kami dengan Tuhan, untuk kami terus berdoa bagi jiwa-jiwa, bagi orang-orang kudus, bagi bangsa kami, bagi dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan. Untuk kami Tuhan berdoa bagi jiwa-jiwa diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Terima kasih buat pagi ini Bapa. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.